Koh, Oi. kapan nih kita bikin video buat healing? Boleh, nanti kita bikin video bagaimana cara healing, kepala dongak ke atas dan lain-lainnya. Tunggu 1000 subscriber. Nggak, bercanda. Saya bikin channel ini memang tujuannya itu buat sharing apa yang saya tahu tentang pelatihan anjing. Jadi subscriber itu atau yang lain-lain itu kita bilang bonus lah ya. Tapi nanti saya akan bikin. Cuma ini sekarang saya sedang menyelesaikan, masih ada 2 video untuk dasar kepatuhan, yaitu panggil anjing datang sama jalan samping dengan tali tidak tarik-tarik. Itu caranya bagaimana. Nanti setelah itu selesai baru kita bikin yang mengenai ujian BH, mengenai IGP, mulai dari healing, comfort position, recall, dumbbell dan lain-lainnya. Mungkin juga nanti ada proteksi dan trackingnya. Nah, materinya banyak sekali. Subscribe aja, like, share, komen jika channel ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Hari ini kita mau sharing bagaimana cara ngajarin anjing untuk dipanggil datang. Tapi konteks yang dipanggil datang ini lebih ke dasar kepatuhan, bukan untuk kompetisi. Nah, kalau kompetisi punya itu namanya recall. Recall itu nanti ada juga yang disebut comfort position. Jadi mereka itu harus lari dengan kencang, duduk rapi, tepat di depan handler, fokus kepada handler. Nah, itu kita latih untuk yang ujian BH, ujian IGP atau kompetisinya. Nah, yang sekarang yang saya mau sharing itu untuk anjing kepatuhan rumah saja, bagaimana cara ngajarin mereka untuk dipanggil datang. Nah, nanti simak video berikut. Kebetulan kita ada pitbullnya istri saya yang udah usianya kalau nggak salah 8 tahun. Itu dari bayi sampai sekarang itu nggak pernah dia papain sama dia, nggak pernah dia dilatih, nggak pernah apa, cuma diajak main-main begitu doang ya. Mumpung istri saya nggak ada, kita kerjain si pitbullnya ini. Tapi kalau pakai Malinois terus kan nanti bilangnya Malinois terus gitu. Nah, sekarang kita pakai pitbull ya. Jadi kita coba sharing bagaimana saya ngajarin panggil anjing untuk datang di dasar kepatuhan ya. Sekali lagi beda dengan di recall buat ujian atau kompetisi. Nah, kebetulan Primis, cuma sayang kalau ketika kita ambil video hubung istri saya juga lagi nggak ada. Ya saya butuhkan itu cuma tali 10 meter, sedikit reward, baik itu dog food atau sosis dan lain-lainnya. Perlu diingat, kita latihan ini jangan di area terbuka dulu. Kenapa tali 10 meter? Supaya kita bisa kontrol anjingnya juga, nggak terlalu jauh perginya. Karena yang kita mau adalah imprint, supaya anjing itu akan kembali ke kita. Nah, yang saya lakukan pertama adalah dengan tali 10 meter ini, saya biarkan anjing itu jalan sendiri. Biasanya kalau anjing-anjing yang belum terlatih atau tidak dilatih, dia akan lari sana sini, nggak masalah. Kalau saya biarin terserah dia jalan dulu kemana dia suka. Saya biarkan dia terserah dia mau ngapain. Dia mendekati saya jalan, pura-puranya saya tidak menanggapi dia. Nah, untuk jarak tertentu seperti ini, yang saya lakukan pertama adalah panggil namanya dulu, baru panggil perintah datangnya. Ya, kenapa harus namanya dulu? Karena sekaligus mengajarkan anjing bahwa dia harus tahu siapa namanya dia. Nah, kapan saya panggil nama dia? Saat dia tidak melihat saya. Kalau dia melihat saya tidak panggil. Oh ya, kak. Begitu dia datang, kita kasih reward. Oh ya, super. Nah, fungsinya apa? Supaya dia tahu setiap dipanggil ada sesuatu yang
eh, menyenangkan bagi dia, yaitu reward. Nah, nanti di video lain saya akan sharing juga bagaimana caranya memanggil anjing kembali kalau menggunakan bola. Nah, ini hal yang berbeda lagi, tapi basicnya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang saya biarkan lagi dia pergi. Selalu ingat, tali 10 meter, kita bisa kontrol. Dia mendekati kita, kita yang menjauh. Kenapa panggil nama? Kalau kita bicara dari konteks pemikiran anjing, bisa saja misalkan saya panggil oh ya, dia lihat apa bos, ya bisa saja apa bos, oh ya dia lihat no, atau oh ya dia lihat come, atau yang lain-lain. Jadi sekaligus kita mengajarkan pada anjing untuk mengenal namanya dia. Nah, sekarang ini anjing tahu bahwa saya kasih dia reward. Oke, cuma saya akan cuekin dia sampai dia pergi dulu sendiri. Oh ya, oh ya, oh ya, kan? Oh ya, good, super, good, ya. Nah, ya sekarang dia tahu saya memberikan reward, tapi saya tetap biarkan. Dan perlu diingat, kita mulai tidak perlu terlalu jauh dulu. Saya menggunakan tali 10 meter ini berharap dia akan pergi dari saya sejauh 10 meter, ya. Pelan-pelan kita ulang, kita ulang. Nah, ada yang bertanya, mungkin anjingnya tidak akan pergi karena ada tali. Dia tahu ada tali. Ya bisa saja, ya kan? Tapi masalahnya sekarang kalau kamu nggak pakai tali, kabur bagaimana nangkepnya? Kan gitu aja. Nggak apa-apa, biar dia tahu dulu dengan adanya tali. Yang intinya kita mau ajarkan ke anjing adalah dia mengenal namanya dan dia tahu perintah untuk datangnya. Oh ya, kap. Iya, good, super. Ya, kita biarkan lagi. Nanti lama-lama mulai menjauh, diulang, repetisi. Nah, suatu hari kita akan coba, kita tidak pegang tali, tapi mungkin masih ada tali di bawah, just in case anjingnya melarikan diri. Nanti kalau sudah paham 100%, kita boleh coba lepas tali, tapi saran saya tetap selalu berada di area yang tertutup. Dan ingat, di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan tentang distraction fast. Ajarkan dulu, ini namanya learning fast. Lalu nanti ada practice fast. Dan terakhir baru distraction fast. Step by step. Oke, saya akan tunggu sekali lagi sampai dia menjauh dari saya. Ya, anjing ini tidak bodoh ya. Pertama sekali dikasih reward, dia tahu bahwa saya akan berikan reward pada dia. Karena ini tempat saya tertutup, maka saya coba untuk tidak pegang tali. Saya biarkan dia pergi sendiri. Sekarang dia menghampiri saya karena tahu saya kasih reward, tapi sekarang saya coba balik pola pikir dia. Dia mendekati saya, sekarang saya tidak ada reward apa-apa. Smart dog, anjing pintar, dia tahu kalau saya pegang reward.
coba explore keadaan di sini supaya dia tidak ingat ke saya terus. Oh ya, Kap. Ya, ini yang kita ajarkan kepada dia tahu namanya, begitu saya panggil namanya, dilihat saya panggil. Nah, kalau teman-teman punya rekan yang bisa membantu, mungkin bisa pegang anjingnya, kita sebagai handlernya panggil nama dia, lalu panggil dia datang. Kalau tidak ada rekan, seperti sekarang, bisa kerjakan sendiri seperti hal ini. Oke, sekarang saya akan coba satu hal, karena mungkin tempat saya tertutup. Saya tidak pasangkan tali kepada dia, saya biarkan dia bebas. Kita lihat apakah dia mau dipanggil datang, karena terus terang selama 8 tahun hidup dia, ini baru pertama kali saya tes. Ya, ini baru pertama kali saya tes untuk dipanggil dia. Ya. Saya akan coba biarkan dia lebih jauh lagi. Oh ya, Kap. Ya, good. Super. Intinya adalah kita buat anjing, setiap kita panggil come itu adalah suatu hal yang menyenangkan buat dia. Jangan begitu come, anjing datang diomelin, anjing come, dia datang diomelin. Itu nanti akan kebentuk, ngapain saya datang kalau cuma buat diomelin, ya, logikanya seperti itu. Nah, ini terakhir saya coba sekali lagi untuk dia lebih jauh, kita lihat. Ingat ya teman-teman, kalau anjing kalian dilatih di area terbuka selalu pakai tali ya, just in case. Oh ya, Kap. Good. Ya teman-teman, itu sedikit dari saya tips bagaimana awal ngajarin anjing untuk dipanggil datang untuk dasar kepatuhan. Di video berikutnya nanti saya akan sharing juga bagaimana ngajarin anjing kembali saat bermain bola, dan yang terakhir adalah comfort position atau recall buat nanti di ujian BH atau IGP. Tetap berlatih, jangan putus asa, maju terus, Dog Sport Indonesia.